orang tua, doamu berusaha. Yes. Sudah pernah kamu minta doa restu kepada orang tuamu? Belum pernah. Minta maaf nih ya belum tahu. Ya nek Rio salah. Bu, kurang ya Bu. Ini. Oke. Kami ingin kalian semua kedepannya menjadi anak yang sukses. Ya. Untuk itu saya ingin hari ini kamu minta doa restu kepada orang tuamu, mumpung orang tuamu ada duduk di sampingmu. Makanya kemarin Bu sudah menyampaikan, kalau besok kalau ada ibu yang hadir, kalau memang ibunya tidak di rumah, mungkin ada yang merantau atau kemana, oke bapaknya. Kalau kedua orang tuanya tidak ada, oke nenek atau kakaknya. Satu kunci kita buka, doa dari orang tua yang didahului oleh, silahkan kamu minta maaf kepada orang tuanya, silahkan kamu turunkan pangkat kamu turun, silahkan kamu sungkem dengan orang tuamu sekarang. Silahkan semua, semuanya, silahkan dibantu Bapak Ibu semuanya, silahkan untuk menjabat tangan ibunya, jabat tangan ibunya semuanya turun, jangan tertawa, silahkan dari hati, silahkan semuanya dibantu Bapak Ibu. Ayo semuanya sebentar ya, bikin tangan ibunya sebentar. Tolong Bapak Ibu pegang kepalanya ya. Saya mewakili dari Bapak Ibu yang sedang bersimpuh di hadapanmu adalah anak-anak yang 15 tahun ataupun 16 tahun yang lalu masih dalam kandungan ibunya selama 9 tahun, terlindung dalam rahim ibu yang suci. Dengan doamu kau selalu berharap kelak dia lahir dengan sempurna, mulia dan lucu. Tibalah saatnya, detik-detik kelahirannya. Sekarang Yesus dengan menaruhkan nyawa sebagai taruhannya berjuang untuk menyambut kelahiran putranya. Lahirlah Bani Munir dan kau beri nama yang indah sesuai dengan apa yang ada di pangkuanmu sekarang. Setiap malam kau selalu berdoa, semoga kelak dewasa dia bisa menjadi anak yang membanggakan orang tuanya. Dari tahun ke tahun beranjaklah dia menjadi remaja putra dan putri dengan sifat yang berbeda dengan harapanmu. Kadang dia tidak menghiraukannya, bahkan tapi dia harus membentakmu. Ini adalah hal yang sangat membuat relung hatimu terluka dengan bentaan putramu. Sakit, tidak ada sakit apapun sesakit-sakitnya kecuali ketika seorang ibu dibentak oleh
yakin meskipun demikian cintamu, sayangmu, kasihmu seluas samudra, seluas angkasa. Untuk itu sebesar apapun salahnya, maafkanlah anak yang sedang berada di pangkuannya. Semoga dengan maafmu akan membuat lapangan jalan mereka untuk menuju cita-citanya, merubahnya menjadi anak yang lebih baik. Tak ada doa semutajab doa orang tua, terutama doa seorang ibu. Untuk yang ada di lab, tolong untuk diam sebentar. Untuk selanjutnya, dalam kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, berikanlah doa, doakan anak yang berada di pangkuanmu ini dengan doa terbaik untuknya. Berdoalah sesuai dengan permintaan panjenengan masing-masing. Pegang tulus kepalanya, mereka adalah amanah dari Tuhan yang diberikan pada panjenengan. Monggo panjenengan doakan mereka sesuai dengan doa panjenengan. Terima kasih, mudah-mudahan doa yang panjenengan berikan kepada anak-anak bisa menjadikan mereka kelak menjadi anak yang istimewa. Terima kasih. Bisa kembali duduk. Setelah ini jangan lagi kau sakiti hati ibumu, jangan sekali-kali lagi kau membentak hatinya, itu sangat sakit sekali. Mungkin ketika di rumah dengan mau nyentuh saja mungkin dia lari gitu. Saya lanjutkan pidato saya selaku Kepala Sekolah SMP PGRI. Yang terhormat Bapak Dr. Andres Haryanto selaku Komite Sekolah sekaligus Ketua Korwil, kalau dulu istilahnya Kepala Dinas Kecamatan Kasmur. Dan saya hormati juga Pak Andri. Terima kasih atas kehadirannya. Beliau adalah sesepuh SMP PGRI. Beliau mungkin satu-satunya pendidik SMP PGRI yang masih bisa mengabdikan diri ke SMP PGRI. Yang terhormat pula Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP PGRI 1 Pasuruan. Yang terhormat pula Bapak Ibu wali murid kelas 9, kelas 8, kelas 7, serta yang saya banggakan anak-anak kelas 9. Tolong untuk anak-anak tidak meninggalkan tempat, ya. Tolong anak-anak untuk tidak meninggalkan tempat. Marilah kita tidak henti-hentinya senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama berada di tempat ini dalam acara pelepasan peserta didik kelas 9 tahun pelajaran 2023-2024
SMP PGRI 1 Kasembung. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya. Bapak Ibu, anak-anakku, pertama-tama yang perlu saya sampaikan adalah ucapan selamat. Selamat kepada kalian semua yang hari ini bisa menerima ijazah SMP. Karena mengapa? Ada beberapa temanmu mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 yang harus putus di tengah jalan. Bahkan ada yang kurang 2 minggu ujian, memutuskan diri untuk mengundurkan diri selak kepingin tadi manten. Terima kasih, selamat kepada kalian yang hari ini menerima ijazah dari SMP PGRI. Mudah-mudahan dari ijazah yang kami berikan itu, ilmu yang sudah saya berikan ini nanti jadi langkah berikutnya kalian melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Selanjutnya saya ucapkan juga selamat kepada anak-anak yang sudah diterima di SMA negeri. Ada beberapa anak, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, anak-anak yang mendaftarkan ke SMA negeri sudah ada yang sudah diterima di SMA negeri. Saya tidak tahu berapa anak sudah terima, mudah-mudahan semuanya, saya belum melihat, tapi informasi tadi sudah ada beberapa anak yang sudah diterima di SMA negeri Ngantang. Pak Toril, Pak Kumite, ya. Dan mudah-mudahan nanti di tempat baru kalian bisa membawa nama baik sekolah, bisa berprestasi di sana. Ya, untuk yang lain menyusul, ya mungkin memang ada yang sekolah di Candabirawa daftar, dua-duanya diterima langsung ya. Di Candabirawa sudah diterima. Mungkin yang di SMK PGRI Kasembung sudah diterima. Dalam keadaan apapun silahkan kamu lanjutkan sekolahnya. Sekolah memang tidak akan kita tahu saya nanti kalau ke sekolah di sini saya ingin pasti nanti jadi ini, tidak. Sekolah hanya tempat untuk menimba ilmu. Masalah mau jadi apa itu sudah diciptakan Allah, kita tidak ada yang tahu. Tapi kalau ilmu itu memang sangat penting, ya, seperti itu. Itu dia, anak-anak. Ya, lanjut. Bapak Ibu guru serta anak-anakku, 3 tahun kita bersama di sini, ya. 3 tahun Bapak Ibu sudah memberikan ilmu. Dalam 3 tahun itu merupakan sebuah waktu, kalau dikatakan panjang ya panjang, dikatakan pendek ya pendek. Dikatakan panjang kalau 3 tahun itu hampir 1000 hari lebih. Tapi dikatakan pendek, sepertinya baru kemarin lusa kami menerima titipan dari orang tuamu, ternyata sekarang saya harus mengembalikan lagi. Bukan masalah panjang atau pendeknya waktu, tetapi rentang waktu kita bersama, banyak cerita antara teman dengan teman, cerita antara guru dengan siswa. Ada cerita indah, cerita menjengkelkan dan lain sebagainya. Cerita indah mungkin diantara mereka ada yang menjalin apa ini ilham. Mungkin terkadang mereka ya ada cinta monyet diantara mereka, ada yang manggil nama papa, manggil papi. Terkadang ada juga cerita yang menyakitkan sehingga sampai akhirnya terjadi perkelahian di sekolah yang masalahnya itu sepele.
hanya karena dipanggil nama orang tuanya. Iku wis dadi masalah bagi anak-anak, tidak tahu kenapa dipanggil nama orang tuanya, terkadang wis muring-muring. Cerita semacam itu saya kira tidak hanya sekarang, ketika saya SMA pun juga dulu itu anak satu kelas itu apal sih jenenge wong tuane. Kalau manggil memang tidak pernah namanya pasti yang dipanggil bapaknya, tapi kalau dulu itu tidak ada rasa sakit hati, ya ketawa hahaha saja ya. Itu akan menjadi cerita indah nanti. Sampai sekarang itu tua, kalau kita reuni SMA itu mereka juga masih sampai ternyata masih ingat nama orang tua saya gitu. Sampai sekarang itu kebetulan namanya orang tuanya. Ya Allah, seindah itu. Mudah-mudahan kenangan indah yang ada di sekolah ini akan kamu kenang sampai kapanpun. Aduh ya Ilham ya. Ibu jenenge sapa? Oh Mbak Endang. Bapak enak? Bapak Purwini. Eling-eling ya nak, Cak. Ibu Ibu Ilham itu Mbak Endang. Bapak Purwini. Bangga karo Bu Endang karo Mas Purni, Pak Purni. Mungkin juga yang lain, Pak Suwardi bareng. Itu dia. Mungkin itu cerita dengan teman. Ketika cerita antara guru dan siswa juga begitu. Bapak Ibu guru terkadang kalau kita aduh Bu, ini Bu, ya bisa jadi bocah. Ini kilo Bu kok turun, ada di kelas Bu. Macam guru sih kayak gitu. Bahkan kemarin ketika jadi bersih, tidak ada satu anak kata Tony kemana kamu tadi tertidur Bu. Tapi alhamdulillah hari ini tidak tertidur sehingga bisa mengikuti prosesi acara ini. Sehingga terkadang Bapak Ibu guru dengan awalnya hanya mengingatkan dan ayo tanya nak, ayo nanti kerja nanti dengan cara yang indah, dengan nada yang rendah, tidak mempan agak tinggi sedikit, serta disentak gak kena, kadangnya dijauhin. Terkadang sampai itu, kalau angkat tangan, terkadang sampai ada yang seperti itu. Akhirnya ya wis dengan bawa air apa di botol saya belum ini dicelutin mawon. Itu terkadang mohon maaf ketika Bapak Ibu guru harus membentak kalian, nyentak kalian sedikit jewer atau mungkin gebuk. Ini Pak Muda yang biasanya gebukan ini, tapi anak-anak gebuknya itu rasa cinta. Karena apa? Ketika kamu dibentak, ketika kamu dimarahi, tahulah bahwa itu sebenarnya kamu akan belok ke hal yang jelek, sehingga diilingi karo wong tuane ayo lurus, tak kena lurus, tak kena lurus. Proses mungkin hasilnya tidak sekarang, tidak entah ketika kamu nanti seusia buku, seusia Pak Hari atau begini. Oh ini yang ternyata maksudnya Bapak Ibu guru biyen. Oh ini kita baik, itu baru kamu rasakan. Biarlah bentakan Bapak Ibu guru, sedikit jeweran Bapak Ibu guru, jangan kamu masukkan dalam hati. Kalau sampai hari ini masih sakit hati, saya mewakili Bapak Ibu guru secara pribadi, saya minta maaf ya. Maafnya orang, saya ketemu Bapak Ibu guru mau sopo orang, yang bilang catat yang baik saja bahwa ilmu yang sudah kamu terima, yang kamu dapat itu dari Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian lanjut Bapak Ibu guru, maaf Bapak Ibu wali murid ya. 3 tahun kita sudah bersama anak-anak. Sekarang kami sudah selesai kewajiban saya, selesai sudah kewajiban kami memberikan ilmu, dan saya beri tanda tadi ijazah, saya nyatakan lulus, dan ijazah itu sah, resmi, bisa digunakan untuk sekolah kemanapun asalkan nanti nilainya apapun memenuhi syarat.
kewajiban saya sudah selesai. Untuk itu karena 3 tahun yang lalu penjenengan datang ke sini, penjenengan titipkan di sini, dan sekarang tugas saya sudah selesai. Sekarang saya kembalikan lagi kepada penjenengan. Bapak komite, saya serahkan kembali, penjenengan selalu komite, nanti secara simbolis monggo penjenengan terima, tapi secara keseluruhan saya terima. Jangan terima malih Pak. Diterima. Masa penjenengan sekolah nunjukin Vijolia di Emawon. Kami mohon maaf Bapak Ibu ketika mungkin ada hal-hal yang tidak enak, mungkin mendengar aduan dari anak-anak tentang bla 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 bla. Mohon maaf, itu karena kami sebagai guru juga manusia biasa, kadang juga hilang. Mohon maaf, ini seharusnya saya sampaikan di awal tadi ketua panitianya sempat mengucapkan ucapan terima kasih bahwa kami diberikan kesempatan untuk melaksanakan perpisahan, karena memang kemarin lusa itu agak hati saya itu agak sedikit ada sesuatu hal baru-baru TikTok dulu itu. Terus merasa perpisahan karena kemarin lusa itu di TikTok masalah awalnya dari kecelakaan bis pariwisata, sehingga di situ netizen itu kalau menghujat ya, katanya sekolah itu golek bati, gurunya kepingin rekreasi, mungut, gak bayar dan sebagainya. Ya Allah, sakit, ya Allah, saya gak melok ya itu dibayar. Gurunya golek gratisan, ya Allah, sampai berebet sampai nang PIP dalam gitu. PIP guru tidak pernah menerima uangnya, tidak tahu di mana uangnya, tahu-tahu saldonya 0. Ya Allah, sakit ngeten dulu. PIP hanya yang tahu hanya kepala sekolah dan bendahara. Ada sing enak sing ngeten mawon, ngeten nulis ngeten. Iya, karena saya itu kepala sekolah, punya mobil, punya kebun, punya tanah. Ya Allah, pasti, ya Allah. Akhirnya saya gini, terus Bapak Ibu juga seperti sana, hatiku belum ada. Tapi anak-anak dengar, ya Allah Bu, gak bisa Bu, ya wis. Akhirnya saya membuat surat pernyataan gini, surat pernyataan bahwa setuju diadakan perpisahan, karena biayanya bisa habisnya 13 juta, tapi karena ditanggung akeh, ya akhirnya ringan. Yang kelas berapa itu hanya 100, yang kelas berapa hanya 20.000, karena mereka punya kas. Nanti ya nak ya, bisa alhamdulillah ya wis, tak buka artikel arah-arah punya perpisahan, ya wis monggo wis, tapi aku ya gak usah macak-macak kayak gitu. Terus dia pakai baju hitam putih saja, macak ukur-ukur, tidak jawab macak aku kalah. Mungkin aku sepura jangan jadi aku bilang cantik seperti kamu. Itu jadi untuk sekali lagi tak garis bawahi wanter, tak garis bawahi 3 kali seret untuk PIP Bapak Ibu nggih. Kemarin lusa ada yang WA ke PU, PIP-nya sudah 1 kelas 3, PIP-nya sudah cair, jauh dengan nanti pas 80 sampai ini. Sampai nopo PIP ini, uangnya PIP anak-anak buat apa? Bayar SPP-nya arek-arek, jangan mulai kelas 8 anak bukan bayar sih. Kenapa kok gak mikir ini, kok gak ditanyakan begini? Anakku kelas 8 gak tahu bayar, terus misalnya seperti keuntungan, kok gak seperti itu? Yes, bahkan Bapak Ibu, dengan saya sampaikan untuk kelas 9 cairnya aku gak 375. Makin jenengan tulisan di bukunya itu hanya 375. Nek jenengan bagaimana bayar 1 tahun jenengan tambah 375 betul-betul apa? Nek sampun ya pulang ke ikhlas. Tolong untuk yang mungkin yang kelas 7 dan 8 kalau menanyakan tentang PIP jenengan ke sekolah saja, jangan WA nggih. Nanti diceritani lewat WA, nanti salah paham. Kami akan ketika jenengan datang kami akan menceritakan ini. Dan untuk kelas 9 ada beberapa yang sudah cair, ada yang belum. Nanti yang sudah cair bukunya diberikan. Yang belum ya tak tunggu bisa itu hak kami, nggih. Nah, nanti kalau sudah cair nanti kami hubungi, bukunya bisa diambil. Paham? Wis jangan
doa nggih konten pun nggih. Mungkin misalnya nek sekolah dia misal ada wali murid yang lain bukan sekolah di sini menyampaikan tentang jangan ceritanya do SMP PGRI nah ceritanya sing apik nggih ya memangnya gak nyekeli tapi langsung dikai kartu pelunasan SPP setahun mergane kok tak jupuk dhewe kok dadi beras dadi reponde dadi bisa ngoten nggih wis di sekolah wis tanda tangan kok gitu nggih jenengan ceritakan yang baik biar tidak terjadi salah paham kalau gak perlu gak nangis ya Allah kalau nak coba puisi niki ada ya Allah kalau gak perlu nggih pun ikhlas nggih ini dikelola sekolah dengan ini kok belum sampai ini dengan belum tanda tangan kok nggih bahwa PIP jenengan serahkan kepada sekolah untuk dikelola maksudnya untuk kolektif ngambil di BRI digunakan untuk membayar SPP bayar ujian semester tengah semester betul nanti bayar sih nah dari niku tapi kadang teman sewu yang WA seperti itu biasanya ketika rapat boten rawuh atau diwakilkan yang mewakili boten matur nggih niki kula biasanya kadang ngomong ten musala kadang ngeten iku kedawan pokok sing penting kan mriki kula berdiri di sini mohon maaf kalau ada kekurangan karena dulu penjenengan serahkan saya titipkan di sini sekarang saya kembalikan lagi kewajiban kami sudah selesai mungkin ada tadi beberapa yang belum diberikan mungkin ijazahnya nanti bisa berhubungan dengan Bu Yeni atau ya Bu Yeni ya nanti kenapa kan gitu ngaten ya ngaten ya mungkin itu yang perlu saya sampaikan ada kurang lebihnya mohon maaf saya hanya manusia biasa banyak tulah ya, banyak salah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP PGRI 1 Kasembon, BIS, beserta jajaran Dewan Guru, termasuk sesepuh SMP PGRI Amri, yang kami hormati Bapak Ibu wali siswa kelas 1 hingga kelas 3 sekaligus yang dilepas pada hari ini beserta anak-anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa menghadiri acara pelepasan kelas 3 atau kelas 9 di SMP PGRI 1 Kasembon. Mudah-mudahan berakhir nanti bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu, pertama terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta jajaran Dewan Guru, termasuk Bu tadi sudah banyak memberikan oleh-oleh kepada khususnya anak-anak dan wali murid semuanya, bahwasanya pada siang hari ini mohon maaf saya selaku wakil dari wali murid BUIS, saya selaku komite SMP PGRI 1 Kasembon, bicara saya adalah bicara komite ya. Karena tadi BUIS sudah melepas, sudah banyak bercerita menyampaikan kepada kita semua bahwa SMP PGRI 1 Kasembon untuk saat ini ya, kalau saya mewakili dari Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah untuk saat ini masih eksis ya, berkat dukungan Bapak Ibu semuanya.
termasuk tadi ada yang wakili Bu Sinten tadi Bu yang dapat apa surprise tadi, ya wakil dari wali murid kelas 3 yang menyekolahkan anaknya mulai dari anak pertama hingga anak ketiga keempat dulu gitu ya, bapaknya juga dari alumni sini, keempat termasuk mungkin kelima keenam kalau bisa ke sini maksud sampai kelima keenam artinya dari ponakan atau cucunya monggo ya. Alhamdulillah bahwa SMP PGRI adalah masih eksis berkat kepemimpinan dan kerjasama yang baik dari semua jajaran Dewan Guru, termasuk alhamdulillah Pak Amri masih sehat, masih bisa mandegani, masih bisa nguri-nguri lembaga SMP PGRI 1 Kasubon, yang konon katanya bahwa SMP PGRI 1 Kasubon berdiri tahun 1969. Alhamdulillah satu-satunya SMP di wilayah Kecamatan Kasubon tahun 69 sudah berdiri, dan alhamdulillah sampai detik ini SMP PGRI Kasubon masih eksis. Mungkin dari tampilan anak-anak atau dari yang tadi diluluskan ya alhamdulillah masih eksis. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tadi Bu Is menyampaikan sudah melepas, memang 3 tahun yang lalu kami mewakili dari Bapak Ibu wali murid menitipkan anak-anak ke SMP. Wis sembuh paribasane Bu Is, lek ngelola piye, lek didik piye, wis saya nggak mau tahu. Yang penting anak-anak jadi anak yang pinter, anak yang pandai, anak yang cerdas, dan anak yang ngerti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Bu Is tadi sudah melepas ya utuh, artinya mungkin anak yang ketinggalan tadi wis Kak kurang 2 minggu Kak Kanti mana Bu Is? Menikah ya, mungkin anak-anak SMP lulus SMP itu usianya sudah berapa, mungkin saat itu yang apa singkat Kanti itu usianya wis rodok kadanglarso mungkin ya. Belum tempo tunggu ya, kalau di KUA jelas tunggu itu ya, nunggunya itu rodok suwi mungkin setahun atau 2 tahun. Bu Is, jadi saya terima anak-anak ya, anak-anak kita sekalian saya terima, alhamdulillah. Mudah-mudahan jasa-jasa dari pendidik SMP PGRI akan mendapatkan yang terbaik di sisinya. Bapak Ibu yang hati, selamat anak-anak. Tadi disampaikan Bu Is ya bahwa kalian sudah akan lulus, sudah dilepas, terserah kemana. Yang jelas SMA Negeri Ngantang tadi disampaikan, diceritakan ya banyak atau ada yang sudah lolos di sana. Mungkin di Kandangan, di SMA Negeri Kandangan, mungkin di MAN Kandangan ya monggo, atau di SMK PGRI, SMAI, SMK Sunan Ampel monggo. Yang penting kami berharap semuanya lanjut untuk sekolah, semuanya harus lanjut, jangan sampai seperti tadi singkat Kanti, jangan, semuanya harus lanjut ya. Di kami mewakili dari ibu-ibu atau bapak ibu semuanya, anak-anak nanti harus semuanya lanjut. Sekarang zaman sekarang tidak ada yang tidak sekolah, semuanya harus sekolah. Kalau terpaksa tidak ada biaya, nah silahkan ke PKBM Suka Makmur atau kejar paket C. Nah, kejar paket C monggo, terbuka ya, tapi minimal pendidikan formal silahkan diikuti dulu. Karena apa? Zaman sekarang tidak ada yang istilahnya semuanya mesti kuat nyekolahni anaknya.
Ngoten nggih Bapak Ibu. Zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Ya, zaman dulu itu enggak jarang yang sekolah. Kenapa? Kemampuan orang tua. Zaman sekarang wis rata-rata penak lah. Artinya wis sembuh piye carane nyatanya anak bisa sekolah. Karena wajib belajar untuk sementara ini harus SMA atau SMK. Bapak Ibu, kita merasakan mungkin yang kelas 1, kelas 2 tadi disampaikan Bu Is, kalau di SMP PGRI 1 Kasembon simpel. Sekolah swasta dan sekolah lama tidak banyak macam-macam untuk tarikan uang gedung, tarikan uang musola, tarikan uang apa. Gitu apa nggih? Gitu. Kita punya musola. Jenengan pernah merasa ditarik mana? Apa meneh sing brengsen koyo tak ketahu tarik. Jadi seperti itu ya. Kita fasilitas ibadah jenengan atau kita tidak pernah ditarik. Alhamdulillah. Kita sekolah swasta. Mungkin ada cerita lembaga gede ya. Bangun masjid mesti ini jadi setahun-tahun nyatane tiap ajaran baru mesti kena tarian uang gedung ngoten nggih, uang gedung masjid. Wonten pabrik ada. Jadi bangun tempat ibadah mestinya sudah jadi, nyatanya tidak jadi. Jadi tiap anak masuk kelas anak baru kena sasaran kulo harapanmu. Oh, oke, jadi seperti itu ya, semuanya karena kita di SMP PGRI bangun uang gedung bangun musola ya tidak membebani, bangun ruang atau rehab kita tidak terbebani. Kalau untuk urusan ini wajar, okay. Urusan ini yang nyonggok kita bersama, paling murid itu wajar di ndindinggon. Termasuk kalau mau study tour sing nyonggok siswa atau wali murid itu wajar. Oke, mungkin yang diceritakan Bu Is namanya kejadian karena study tour di gini Jawa Barat, mungkin di gini sana tol wilayah Surabaya atau Jombang saat itu ya mesti digoleki elek ya di Jawa Barat. Wes semua macam-macam disoroti sama netizen apa Bu Is. Nah, seperti itu. Sing disalahne lembaga. Akhirnya berdampak apa? Berdampak kepada yang lain. Sopo sing karep kecelakaan seperti itu kan nggak mungkin. Semuanya nggak mengharap seperti itu. Akhirnya apa? Sekarang untuk urusan study tour wis untuk dibatasi. Boleh tapi dibatasi. Harus ada mungkin bironya ya. Penyanderaan atau istilahnya biro itu EO ya harus ada. Mungkin kalau mandiri bisa kudu keluaran tahun sekian, harus seperti itu ya, izin dan lain-lain harus ada. Tapi itu biasanya ya kita ikuti saja. Nah, untuk anak-anak SMP PGRI wonten study tour wis? Oh belum ya, nanti kita program di tahun depan saja karena barusan ada kejadian di Jawa Barat, mungkin di wilayah SMP PGRI Ngajuk Wonosari ya, itu biasanya ada kejadian saulan-ulan mesti rodok sih. Dari jajaran Korwil kebetulan ya, ini juga saya mengarahkan ke sana semaksimal mungkin. Artinya apa? Kita harus menguri-uri SMP PGRI karena Yayasan PGRI, anggota PGRI adalah guru-guru di wilayah Kecamatan Kasembon. Pada umumnya adalah guru SD. Saya mengharapkan paling tidak lek sampean selaku duwe organisasi PGRI
Di kene SMP PGRI yo uri-urian. Dalam arti apa? Uri-urian ya diberdayakan, minimal dipertahankan. Tapi kalau semuanya diborong diri, bisa-bisa kok mutah. Itu Bu Is. Ya, SMP vertikal Kambas seperti ini, tapi kalau SMP yang lain ngerekrut digaruk kabeh, bisa-bisa muntah. Berdampak pada apa? Ya, berdampak pada diri. Kita memberdayakan, mengamalkan, Bapak Ibu semuanya, guru yang ada di sini, paling tidak bisa ilmunya bermanfaat pada anak sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Selamat pada anak-anak dan terima kasih Bu Is. Saya terima anak-anak ya dengan utuh. Mudah-mudahan ilmunya nanti di depan bisa berkembang ke jenjang yang lebih tinggi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami mewakili dari panjenengan semuanya. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.